Seorang anak bernama Toya terlahir kembali di dunia lain setelah mati karena kesalahan dewa. Sebelumnya Toya bertemu dengan dewa yang meminta maaf padanya karena sudah membuatnya mati di usia muda. Dewa memberikan kompensasi atas kesalahannya itu dan akan mengabulkan satu permintaannya. Toya meminta satu hal pada sang dewa. Dia ingin bisa menggunakan ponselnya di dunia lain. Dewa mengabulkan permintaan itu dan dia juga membuat Toya bisa menghubungi dirinya dengan ponsel itu. Lalu kita melihat Toya yang mengamati pepohonan sambil memikirkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Toya berjalan menuju kota menggunakan navigasi ponsel yang sudah disesuaikan dengan dunianya sekarang. Toya terus berjalan lurus dan dia bingung tentang bagaimana dia akan hidup di kota jika dia tidak punya uang. Tetapi sepertinya keberuntungan berpihak padanya. Tiba-tiba seorang pedagang turun dari keretanya dan ingin membeli pakaian Toya yang dianggap unik. Dia tahu kalau pakaian Toya bukanlah pakaian dari kotanya berasal. Pedagang itu membawa Toya ke tokonya dan mencari baju ganti untuknya. Ketika sedang ganti pakaian, pedagang itu melihat kaos Toya dan ia pun juga menginginkan kaos itu yang dianggap unik. Setelah itu Toya mendapatkan beberapa koin emas untuk bayaran semua pakaiannya. Toya menggunakan peta ponselnya untuk mencari penginapan yang bernama Bulan Perak. Toya berjalan di kota itu dan tanpa sengaja dia mendengar keributan yang ada di tengah gang yang gelap. Tampaknya di sana ada dua orang pria yang sedang mencoba menipu dua kakak beradik yang bernama Elze dan Lindsay. Sebenarnya mereka berdua mendapat misi dari kedua pria itu untuk mendapatkan sebuah tanduk dengan bayaran satu koin emas. Tetapi kedua pria itu hanya mau membayar satu koin perak karena ada goresan di tanduk itu. Elze meminta para penipu itu untuk memberikan tanduk itu kembali dan kesepakatan batal. Namun para penipu itu langsung menolaknya. Saat itulah Toya muncul di sana dan bertanya apakah dia boleh membeli tanduk itu dari mereka. Elze langsung menjualnya pada Toya. Jadi Toya langsung menghancurkan tanduk itu dengan batu kerikil yang membuat kedua penipu itu marah dan langsung menyerangnya. Toya ingat jika dia sudah diberikan berkah dari dewa yang memberinya kekuatan sihir dan bela diri. Lalu Toya langsung menghajar pria itu dan ternyata pria satunya juga sudah dihajar oleh Elze dengan pukulannya. Toya memberikan satu koin emas pada mereka karena dia juga sudah menghancurkan tanduk milik mereka. Elze berterima kasih pada Toya dan dia memperkenalkan dirinya dan adiknya. Toya menyebutkan namanya dan dia dikira berasal dari negara Ishen yang berada di bagian timur benua. Lalu Toya mengatakan kalau dia sekarang sedang mencari penginapan Bulan Perak. Ternyata kedua gadis ini juga menginap di penginapan Bulan Perak selama di kota ini. Jadinya mereka membawa Toya pergi ke penginapan itu sekarang juga. Sesampainya di sana, Toya meminta resepsionis yang bernama Mika untuk mencarikannya kamar kosong. Lalu Toya duduk dan berbicara dengan gadis-gadis itu. Elze mengatakan kalau dia dan adiknya datang ke kota untuk mengantarkan tanduk rusa pada pembeli. Namun mereka malah berakhir ditipu oleh dua preman. Mereka berpikir untuk mencari misi di guild saja yang sudah pasti aman tanpa khawatir ditipu lagi. Toya yang mendengar pembicaraan mereka, sepertinya dia juga ingin ikut mendaftar ke guild petualang bersama mereka berdua. Malam itu Toya membuka ponselnya dan membaca berita dari dunia lamanya. Di sana ada pemberitaan tentang band yang dia kenal dan sepertinya akan bubar. Toya bingung karena banyak hal yang terjadi hanya dalam sehari dia terlahir di dunia ini. Sampai pada hari berikutnya, Toya pergi ke guild bersama Lindsay dan Elze untuk mendaftar sekaligus mencari misi. Toya tidak bisa membaca huruf di papan misi dan terlihat dia sedikit malu mengatakan hal itu pada mereka berdua. Akhirnya Lindsay membacakan misi-misi yang tertulis di sana beserta hadiah penyelesaiannya. Jadinya mereka mengajak Toya untuk membentuk party saja, karena mereka menganggap jika Toya sangat kuat dan bisa diandalkan. Elze mengambil satu misi dan sepertinya Toya masih belum punya senjata untuk bertarung dengan monster. Jadinya Toya langsung membeli katana di toko senjata kota itu. Elze meminta Toya untuk tidak kehilangan kartu tanda anggota guild karena pendaftaran ulangnya sangat merepotkan. Setelah itu mereka datang ke hutan untuk memburu monster serigala. Lindsay menggunakan sihir api untuk membunuh serigala. Toya terkesan dengan sihir itu karena ini pertama kalinya dia melihat sihir. Mereka bertiga cukup kuat untuk membunuh para serigala yang ada di sana dan pada akhirnya misi mereka selesai dengan sempurna. Setelahnya mereka membawa tanduk serigala itu untuk diberikan pada guild. Lalu resepsionis guild menandatangani kartu petualang mereka dan memberi mereka upah 18 koin tembaga. Setelah itu Toya dan yang lainnya kembali ke penginapan untuk makan siang bersama. Di sana Elze memuji Toya yang sangat hebat dalam bertarung. Elze mengajak Toya bergabung dalam party ini dan sepertinya Toya setuju untuk bergabung dengan mereka. Lalu Toya juga mengatakan pada mereka kalau dia ingin mempelajari sihir seperti yang dipakai Lindsay di pertarungan tadi. Saat itu Lindsay mengatakan kalau seseorang yang mau menggunakan sihir harus memiliki bakat alami.
Toya berpikir kalau dia pasti punya apa yang disebut bakat alami itu, karena dewa sudah memberinya kekuatan sebelumnya. Saat itu Linse mengeluarkan beberapa batu sihir yang mewakili beberapa elemen yang ada. Linse mengambil batu sihir air dan dia memanggil air untuk muncul. Seketika air keluar dari batu itu dan dia memberikan batu itu ke LZ untuk melakukan hal yang sama. Tetapi LZ tidak dapat memanggil air keluar yang artinya bakat mereka berbeda satu sama lain. Di mana Linse bisa menggunakan sihir air sementara LZ menggunakan sihir penguatan tubuh yang saling melengkapi. Akhirnya Toya mencoba menggunakan batu itu dan ternyata air panggilan Toya mengalir begitu banyak di atas meja. Mereka ingin mencoba elemen lain tetapi mereka tidak dapat melakukannya di penginapan. Jadi mereka keluar untuk mencoba sihir lain yang dimiliki Toya. Toya menggunakan satu demi satu batu sihir yang ada di sana. Saat itu mereka berdua terkejut melihat Toya yang bisa menggunakan semua sihir yang ada. Linse mengatakan pada Toya kalau sangat jarang bagi seseorang yang bisa menggunakan 6 elemen sekaligus. Toya melihat batu lain di atas meja dan mereka mengatakan padanya jika itu adalah sihir tidak tetap. Linse memberitahu kalau batu ini tidak memiliki sihir spesial dan tidak memiliki jenis sihir yang tetap. Contohnya ada sihir LZ yang bisa menguatkan tubuhnya setelah mendapatkan kecocokan batu sihir ini. Beberapa orang juga mendapatkan sihir gerbang yang bisa pergi ke tempat lain dengan sangat cepat. Toya ingin mencoba untuk menggunakan batu sihir itu dan Toya tampaknya tertarik dengan sihir gerbang yang sangat berguna. Ternyata sihirnya berhasil. Toya membuka gerbang ke hutan di mana mereka berburu monster tadi. Linse mengatakan pada Toya kalau sihir gerbang hanya bisa membawa seseorang ke tempat yang pernah dikunjungi saja. Setelah itu mereka kembali ke penginapan dan Linse masih tidak percaya kalau Toya bisa menggunakan semua sihir yang ada di dunia ini. Toya tidak bisa mengatakan kalau ini semua adalah pemberian dari dewa sebagai permintaan maaf padanya. Saat itu Mika datang menemui mereka dan memperkenalkan seseorang bernama Aeru yang bekerja di kafe bernama Parent. Sepertinya gadis itu butuh rekomendasi makanan karena dia ingin membuat menu baru. LZ dan Linse tidak terlalu mengerti tentang makanan. Jadi mereka meminta Toya untuk merekomendasikan makanan dari negaranya. Toya bertanya tentang jenis makanan apa yang diinginkan gadis itu untuk dimasukkan ke menu barunya. Aeru mengatakan kalau dia butuh makanan penutup yang disukai para wanita. Toya berkata kalau yang dia tahu hanya es krim. Namun sepertinya mereka tidak tahu es krim itu apa. Jadinya Toya mengeluarkan smartphone-nya untuk mencari tahu cara membuat es krim. Linse melihat smartphone itu dan dia penasaran dengan alat itu. Namun Toya hanya mengatakan pada Linse kalau ini adalah alat sihir pribadi yang hanya bisa dia gunakan. Lalu Toya mencari resep dan prosedur membuat es krim di browser dan juga meminta Linse untuk membuat es untuknya. Toya meminta gadis itu untuk menulis bahan-bahan membuat es krim yang sepertinya dia mengerti. Lalu Toya membuat es krim itu bersama-sama dan es krim itu pun selesai dengan cepat. Ketika gadis-gadis itu mencicipinya, mereka sangat puas dengan rasanya yang enak. Saat itu LZ benar-benar bingung dengan Toya dan dia bertanya tentang dari mana asalnya. Toya hanya tersenyum tanpa jawaban dan sepertinya dia sudah tahu bagaimana cara dia membalas budi pada mereka berdua karena sudah membantunya. Hari berikutnya, Toya dan partinya mengambil misi lain. Ternyata misi itu adalah misi untuk mengirimkan surat ke ibu kota kerajaan. Misi ini mengharuskan mereka untuk melakukan perjalanan dari kota mereka ke ibu kota kerajaan yang akan memakan waktu beberapa hari. Toya berpikir jika misi itu tidak akan membuat stres, karena mereka bisa kembali dulu ke penginapan bulan perak dengan sihir gerbang. Namun mereka berdua tidak setuju karena mereka ingin tantangan baru dengan tinggal di kota asing. Lalu Toya bertanya pada gadis-gadis itu, mengapa mereka tidak mengambil misi kedua saja yang hanya harus membunuh Mega Slime. Mereka berdua menolak keras untuk berburu slime, karena makhluk itu bisa melelehkan pakaian dan itu sangat memalukan bagi wanita seperti mereka. Saat itu mereka melihat keributan yang ada di tengah kota karena sesuatu. Mereka melihat ada seorang gadis yang dikeroyok oleh sekelompok pria. Mereka sepertinya mau balas dendam pada gadis itu dan mereka pun langsung maju untuk menyerang. Gadis itu bisa membanting dua orang dengan sangat mudah. Namun dia seketika berhenti bergerak karena kelaparan. Jadinya Toya langsung bertindak dengan menggunakan sihir pasir untuk menghajar musuh gadis itu. LZ juga ikut menghajar mereka karena Toya sudah maju duluan untuk bertarung. Seketika ada pasukan penjaga yang datang ke sana dan mereka pun bersembunyi di dalam gang. Di sana gadis itu memperkenalkan dirinya yang bernama Yue dan dia berasal dari negara Ishen. Saat itu Toya juga memperkenalkan dirinya pada Yue, namun dia menyangkal kalau dia berasal dari Ishen sepertinya. Lalu Toya pun bertanya, kenapa Yue tiba-tiba berhenti sewaktu bertarung tadi? Ternyata Yue sedang kelaparan karena dia kehilangan uang sewaktu datang ke kota ini sebelumnya.
Mereka datang ke restoran dan di sana Yue tampak sangat lahap memakan semua makanan yang ada di meja. Lalu Yue mengatakan tujuannya yang ingin menguji sejauh mana batas kekuatannya. Mengingat keluarganya adalah keluarga yang sering melahirkan para pejuang handal sejak masa lalu. Lindsay bertanya tentang apa yang akan dilakukan Yue setelah ini. Yue berkata kalau dia ingin datang ke ibu kota dan menguji kekuatannya lagi. Elze mengajak Yue untuk ikut bersama mereka saja karena mereka juga ingin pergi ke ibu kota kerajaan. Yue dengan senang hati ikut bersama mereka untuk membalas budi karena sudah menyelamatkannya dan bahkan mentraktirnya makan. Setelah itu mereka menyewa kereta kuda dan Yue mengendarai kereta itu dengan sangat baik. Saat itu Lindsay memuji Toya yang sepertinya bisa menggunakan semua sihir spesial asalkan tahu nama sihirnya. Elze terkesan dengan ini karena dia dikelilingi oleh orang-orang yang kuat dan sangat berbakat. Toya membaca buku sihir yang memberitahunya tentang berbagai macam jenis sihir tidak tetap. Saat itu Toya merasa tidak yakin bisa menghafal semua jenis sihir tidak tetap yang ada meskipun mendapatkan berkah dari dewa. Lalu dia membaca sihir tidak tetap yang bisa mengambil benda jauh dengan tangan. Toya mencoba menggunakan sihir itu dan ternyata ini adalah sihir andalan Lord Kazuma yang suka mengambil segitiga para gadis. Toya sadar kalau ini sihir yang menyeramkan karena dia bisa mengambil apapun milik orang lain tanpa disadari. Saat itu Yue berkata kalau rambutnya tidak nyaman karena ikat rambutnya diambil Toya. Akhirnya Lindsay mengikat rambut Yue lagi. Toya terus mencoba sihir tidak tetap dan sekarang dia memperkuat indranya untuk bisa melihat dengan jelas. Saat itu Toya mencium bau darah setelah semua indranya diperkuat dengan sihir. Mereka bergegas ke tempat itu dan seketika mereka langsung menghajar para monster yang ada di dalam hutan. Lalu Yue menggunakan pedangnya untuk membunuh para monster yang ada di sana dengan gerakannya yang cepat. Toya mengamati mereka bertiga bertarung dengan sangat hebat sampai dia lengah dan harus diselamatkan Lindsay sewaktu monster datang. Sepertinya para monster terus berdatangan karena ada manusia berjubah hitam yang terus memanggil mereka datang. Lindsay mengatakan kalau orang itu adalah seorang pemanggil yang bisa memanggil para monster untuk datang. Jadinya Toya menggunakan sihir sleep untuk membuat orang itu terus jatuh dan akhirnya kalah dengan memalukan. Di sana para pengawal yang mereka selamatkan mengucapkan terima kasih pada Toya dan teman-temannya. Saat itu ada seorang gadis yang berteriak meminta tolong untuk menolong pelayannya bernama Reim yang terkena panah di dadanya. Lindsay berkata kalau sihir penyembuh tidak akan berguna karena panahnya masih ada di dalam. Ray mengucapkan selamat tinggal pada nonanya yang menangis terus-menerus. Saat itu Toya menggunakan sihir Lord Kazuma untuk mengambil panah di dalam dada Reim. Lalu seketika Toya langsung menggunakan sihir penyembuh untuk menyembuhkan Reim dengan cepat. Lalu Reim berterima kasih pada Toya dan dia memperkenalkan nonanya yang bernama Susi yang merupakan anak dari Adipati Ortlinde. Saat itu ketiga gadis Toya langsung menunduk untuk memberi hormat pada gadis itu. Toya menjadi kebingungan dan Lindsay memberitahu kalau yang mendapatkan gelar Adipati hanyalah keluarga kerajaan saja. Ternyata Susi ini adalah anak dari adik raja yang artinya dia keponakan raja kerajaan ini. Toya bingung kenapa anggota keluarga kerajaan bisa ada di hutan seperti ini. Susi mengatakan kalau dia sedang dalam perjalanan menuju tempat neneknya. Sepertinya pria berjubah hanya diperintah seseorang dan tidak tahu siapa yang memerintahkannya. Saat itu Ray meminta tolong dan meminta bantuan Toya dan teman-temannya untuk mengawal Susi kembali ke ibu kota kerajaan. Para gadisnya tidak masalah dengan itu karena mereka satu arah. Akhirnya Toya setuju untuk mengawal mereka menuju ibu kota kerajaan. Beberapa saat setelah perjalanan, mereka akhirnya sampai di ibu kota kerajaan North Belfast yang bernama Alephis dan disebut dengan kota danau. Di sana Susi disambut oleh ayahnya yang bernama Alfred dan dia sangat senang melihat putrinya selamat dari musuh. Lalu Alfred menemui Toya dan berterima kasih padanya karena sudah menyelamatkan putrinya dari bahaya. Alfred menyukai Toya yang rendah hati dan ia pun memintanya untuk makan bersamanya. Toya bertanya tentang siapa identitas orang yang menargetkan Susi. Alfred berpikir kalau orang-orang itu mungkin ingin menculik putrinya sebagai sandera untuk mengancam keluarga Ortlinde. Saat itu Susi juga bergabung dalam percakapan setelah bertemu dengan ibunya yang bernama Ellen. Sepertinya dia tidak memberitahu ibunya apa yang terjadi agar ibunya tidak khawatir. Alfred meminta maaf karena tidak bisa mempertemukan mereka dengan istrinya karena dia tidak bisa melihat sejak 5 tahun yang lalu. Alfred mengatakan kalau perjalanan Susi sebelumnya adalah untuk menemukan siapapun yang bisa menggunakan kekuatan kakeknya, sehingga bisa menyembuhkan ibunya. Para gadis yang mendengar ini pun langsung bergabung dalam percakapan dan meminta Toya untuk mempelajari sihir yang mereka maksud. Setelah menguasai sihir itu, Toya pergi ke kamar Ellen dan dia menggunakan recovery untuk menyembuhkan mata Ellen. Hanya dalam beberapa detik saja, Toya berhasil menyembuhkan mata Ellen dengan sempurna.
Keluarga itu tampak bahagia dan Toya dipeluk para gadisnya karena sudah menyelamatkan banyak orang dengan kekuatannya. Beberapa hari kemudian, Alfred menghargai mereka atas apa yang telah mereka lakukan untuk keluarganya. Jadi sebagai hadiah, dia memberi Toya 40 koin platinum yang bernilai 10 koin emas setiap koinnya. Bahkan LZ sangat gemetar melihat jumlah uang itu yang terlalu banyak. Toya mencoba menolaknya. Namun Alfred memaksanya untuk menerima uang itu karena Toya pasti akan membutuhkannya suatu hari nanti. Selain itu dia juga memberikan Toya dan teman-temannya medali keluarganya yang akan memberikan mereka hak khusus untuk mendapatkan bantuan dari keluarga Adipati. Setelah itu mereka semua mengucapkan selamat tinggal pada Susi dan mereka pun pergi untuk mengantarkan surat. Setelah mengantarkan surat dan menyelesaikan misi mereka, Toya bertanya pada Yue tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya, karena dia juga akan segera kembali ke kota Riflet. Saat itu Yue sudah memutuskan untuk menyerahkan dirinya pada Toya, karena dia melihat Toya adalah orang yang sangat hebat dalam sifat dan juga tindakan. Karena itulah dia ingin pergi bersama Toya sambil melatih dirinya untuk menjadi lebih kuat. LZ dan Lindsay juga setuju dengan itu karena mereka juga merasa kesepian jika berpisah dengan Yue. Setelah itu mereka berempat memutuskan untuk berbelanja dulu selagi masih ada di ibu kota kerajaan. Saat itu Toya kagum melihat beberapa manusia setengah binatang yang ada di ibu kota karena dia belum pernah melihatnya di kota sebelumnya. LZ mengatakan pada Toya kalau mereka itu adalah ajin yang hidup seperti halnya manusia. Saat mereka berjalan-jalan, Toya melihat seorang gadis kucing yang tampak kebingungan menengok kanan dan kiri karena sepertinya dia tersesat. Jadi Toya pergi menemui gadis kucing itu dan dia bertanya padanya apa yang terjadi. Awalnya dia takut pada Toya karena tiba-tiba muncul di depannya. Tetapi Toya mencoba meyakinkannya bahwa dia tidak bermaksud jahat dan hanya ingin membantu saja. Akhirnya gadis itu menjelaskan kalau seharusnya dia bertemu dengan kenalannya tetapi ternyata dia tersesat. Lalu Toya mengeluarkan smartphone-nya untuk menggunakan peta dan mengantarkannya ke tempat tujuan. Di sana gadis itu yang ternyata bernama Irma sangat senang bisa bertemu dengan saudara perempuannya. Kakak Irma mengucapkan terima kasih pada Toya dan teman-temannya karena sudah membantu adiknya. Selanjutnya mereka kembali ke rencana awal mereka untuk belanja. Toya memberitahu teman-temannya untuk berpisah saja untuk mencari barang-barang yang mereka inginkan dan nanti mereka akan bertemu lagi di penginapan. 2 jam kemudian, gadis-gadis itu selesai belanja dan mereka sedang menunggu Toya yang terlambat datang. Akhirnya Toya datang dan dia memeriksa jam di smartphone-nya dan ternyata dia telat 25 menit. Para gadis itu memuji Toya yang menemukan mantel yang bagus dan cocok dengan penampilannya. Toya mengatakan kalau baju ini adalah item untuk meningkatkan pertahanan sihir elemen yang dia miliki. Beberapa hari kemudian, Toya berjalan keluar penginapan dan melihat 2 bapak-bapak yang kecanduan main shogi. Toya ingat kalau papan shogi ini adalah uji coba sihir modeling yang dikuasai Toya beberapa waktu yang lalu. Mika mengeluh pada ayahnya dan temannya yang bernama Baral itu dan meminta mereka berhenti bermain dan melanjutkan pekerjaan mereka. Saat itu mereka meminta Toya untuk membuatkan mereka papan shogi lagi karena kedua orang ini sudah benar-benar menikmati bermain permainan ini. Lalu Toya bertanya kemana gadis-gadisnya pergi. Mika mengatakan kalau Lindsay ada di kamarnya. Sementara Yue dan LZ pergi ke Parent untuk mencicipi makanan baru yang Toya rekomendasikan beberapa waktu yang lalu. Sampai akhirnya mereka berdua tiba di penginapan dengan membawa kue modern dari kafe. LZ memberikan 1 kotak kue untuk Mika dan mereka memiliki 2 kotak untuk diri mereka sendiri. Selain itu ada 1 kotak lagi dan mereka meminta Toya untuk membawa kue itu ke ibu kota kerajaan dan memberikannya pada keluarga Alfred. Saat ada di ibu kota, Toya melihat Susi dan ibunya sangat menikmati kue yang dibawakan Toya untuk mereka. Melihat ini Toya berpikir untuk menuliskan resep pada koki rumah ini agar mereka bisa memakannya tanpa harus pergi ke kota Riflet. Selain itu Toya memperkenalkan permainan shogi pada Alfred yang sepertinya juga tertarik dengan permainan baru. Toya menjelaskan kalau permainan ini dimainkan oleh 2 orang, di mana yang duluan menangkap raja akan menang. Alfred mencoba bermain shogi bersama Toya sampai sore hari dan sepertinya dia juga kecanduan permainan ini. Susi juga ingin memainkan shogi, namun Alfred terlalu terlelap dalam permainan itu. Dia tidak terlalu peduli bahkan ketika Susi kesal dan mengganggu Toya dengan menggelitiknya. Ketika sudah semakin malam, Alfred masih kecanduan shogi dan mengajak Toya untuk bermain 1 game lagi. Namun setelah menyetujui itu, Toya malah menjadi trauma dengan shogi dan berpikir akan mimpi buruk saat tidur nanti. Setelah hari itu, Toya dan partinya pergi ke guild ibu kota kerajaan untuk mencari misi di sana. Toya lagi-lagi menawarkan mereka untuk mengambil misi perburuan Mega Slime.
Namun para gadis itu langsung menolak dengan tegas karena mereka tidak mau pakaian mereka dilelehkan oleh para slime. Jadinya mereka pun mengambil misi untuk berburu monster dulahan yang ada di reruntuhan hutan. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di tempat itu dan mereka pun bertarung dengan monster di sana. Elze menggunakan tinjunya untuk menghajar monster itu dengan kuat. Bahkan sebelumnya dia juga sudah mengalahkan monster serigala yang jumlahnya 20 ekor. Saat itu Elze lengah dan akhirnya Yue langsung bertindak untuk menahan serangan monster. Untuk mengakhiri pertarungan, Lindsay membekukan kaki monster dan Toya mengakhiri monster itu dengan sihir cahayanya. Setelah mengalahkan monster itu, Elze bertanya-tanya apakah ada harta karun di kota ini karena tempat itu adalah bekas ibu kota kerajaan lama. Jadi Toya memutuskan untuk menggunakan sihir pencarian untuk menemukan harta karun. Saat itu Lindsay berpikir kalau ada harta karun yang mungkin tidak bisa disadari sihir pencarian Toya. Jadinya Toya menggunakan sihir untuk mencari peninggalan sejarah di reruntuhan kota ini. Sampai akhirnya Toya menemukan sesuatu yang sangat besar di dalam reruntuhan bangunan ibu kota lama. Setelah sampai di tempat pintu bawah tanah berada, Lindsay menggunakan sihir ledakan untuk menghancurkan bebatuan yang menghalangi jalan masuk ke ruangan itu. Setelah itu mereka masuk ke dalam ruangan bawah tanah itu dan Lindsay menggunakan sihir cahaya untuk menerangi jalan mereka. Lalu dia membahas tentang hantu yang akan muncul dan membuat Elze dan Yue ketakutan. Sampai akhirnya mereka melihat dinding dengan tulisan kuno yang aneh di dinding reruntuhan. Melihat ini Toya memutuskan untuk mengambil foto tulisan kuno itu karena mungkin akan dibutuhkan di masa depan nanti. Saat itu Elze meminta Toya untuk mengalirkan elemen tanah pada tanda di sana karena hanya dia yang bisa menggunakannya. Toya mencoba mengalirkan kekuatan sihirnya yang seketika membuat tulisan itu bercahaya dan membuka gerbang di sana. Lalu mereka melihat benda aneh dengan cahaya merah di dalamnya yang disegel di bawah tanah. Mereka kaget setelah tahu kalau benda itu menyerap sihir cahaya milik Lindsay. Seketika benda itu menyala dan ternyata di sana ada monster sihir. Reruntuhan mulai runtuh karena kebangkitan monster itu dan akhirnya Toya menggunakan sihir gerbang untuk kembali keluar reruntuhan. Tapi sesampainya di luar, sepertinya monster sihir itu mengikuti mereka dengan meledakkan reruntuhan dengan serangannya. Mereka tidak punya pilihan lain selain bertarung, tetapi mereka menyadari bahwa monster itu beregenerasi setelah terkena serangan sihir. Monster itu menggunakan sihir serapannya untuk meregenerasi dan menumbuhkan kembali tubuhnya yang sudah hancur. Saat itu monster sihir menyerang Elze dan seketika menusuk dada kanannya. Toya meminta Yue dan Lindsay untuk menahan monster itu sebentar dan dia langsung pergi ke arah Elze. Lalu Toya menggunakan sihir penyembuhan untuk menyembuhkan luka di dada Elze. Saat itu dia langsung sembuh dan Toya berpikir tentang apa yang bisa mereka lakukan untuk mengalahkan monster mengerikan itu. Seketika dia teringat dengan permainan shogi dan mendapatkan ide untuk mengalahkan monster itu. Lalu Toya maju untuk menggunakan sihir Lord Kazuma untuk mengambil inti monster yang membuatnya berhenti bergerak. Lalu Toya melemparkannya ke arah Elze yang langsung menghancurkan inti monster dengan sekali pukulan. Dengan ini mereka berhasil memenangkan pertarungan. Tetapi mereka masih penasaran dengan monster itu. Jadi mereka akan pergi melapor ke tempat Alfred karena ini adalah reruntuhan bekas ibu kota lama. Sesampainya di sana, Toya menunjukkan pada Alfred tentang apa yang ditemukannya di reruntuhan termasuk monster sihir. Lalu dia juga menunjukkan gambar tulisan kuno di dalam reruntuhan bawah tanah. Toya berkata pada Alfred kalau dia akan mencetak gambar itu untuknya segera. Hal ini membuat Alfred berpikir kalau mereka mungkin akan menjadi orang-orang yang membantu mengungkap misteri ibu kota kerajaan yang tiba-tiba dipindahkan. Selama ini tidak ada sejarah apapun yang menjadi penyebab ibu kota kerajaan ini pindah. Setelah itu Toya dan partinya akhirnya kembali ke penginapan Bulan Perak. Di sana Toya mencetak gambar-gambar tulisan yang ada di smartphone-nya dengan menggunakan sihir barunya. Saat pagi tiba, Toya menggunakan sihir gerbang yang membuat penjaga keluarga Adipati terkejut melihat kedatangannya. Lalu Toya melihat Alfred yang keluar dengan keretanya. Jadi Alfred langsung keluar kereta dan meminta bantuan Toya karena raja saat ini sedang diracuni seseorang. Hal ini membuat Toya kaget karena ada yang berani meracuni raja. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya tiba di istana kerajaan dan di sana mereka bertemu dengan salah satu menteri Duk bernama Balsa. Balsa memberitahu Alfred kalau orang yang meracuni raja adalah duta dari kerajaan ras binatang Miss Mido. Balsa berkata kalau orang itu akan dipenggal karena sudah meracuni raja kerajaan ini. Namun Alfred mengatakan kalau mereka tidak akan melakukan itu dan mereka harus menunggu raja pulih dulu. Balsa berjalan menuruni tangga dan Toya menggunakan slip untuk membuatnya jatuh dari tangga itu. Sampai akhirnya mereka tiba di kamar raja.
Di sana raja terbaring di tempat tidur dengan wajah yang sangat pucat. Lalu di sampingnya ada sang ratu dan juga putrinya yang bernama Yumina yang sangat khawatir dengan kondisi sang raja yang kian memburuk. Saat itu Alfred sampai di sana dan semua orang di sana bertanya-tanya siapa anak yang dibawa Alfred ini. Namun Alfred akan menjelaskannya nanti dan dia meminta Toya untuk segera memulihkan kakaknya. Lalu Toya langsung menggunakan sihir recovery untuk menyembuhkan sang raja dari racun mematikan. Seketika raja langsung pulih setelah sihir Toya diaktifkan. Di sana Charlotte terkejut bahwa ada orang yang bisa menggunakan sihir recovery yang sudah lama hilang sejak masa lalu. Raja juga berterima kasih pada Toya atas bantuannya dan Alfred juga memberitahu kakaknya kalau Toya juga sudah menyembuhkan mata istrinya. Saat itu Jenderal Leon berterima kasih pada Toya karena sudah menyembuhkan rajanya. Lalu Charlotte yang merupakan penyihir kerajaan sangat tertarik dengan Toya yang bisa menggunakan sihir recovery. Dia semakin penasaran dengan Toya setelah tahu kalau Toya bisa menggunakan beberapa elemen sihir. Saat itu Yumina yang sudah jatuh cinta pada Toya juga tidak lupa berterima kasih karena sudah menyelamatkan ayahnya. Lalu kita kembali ke masalah utama, di mana Raja yakin kalau pelakunya bukan duta kerajaan Miss Mido melainkan para kriminal yang tidak suka dengannya saja. Meskipun begitu ada bukti yang mengatakan kalau Raja pingsan setelah meminum bir dari kerajaan Miss Mido. Raja masih tidak percaya dan ia pun memanggil duta kerajaan Miss Mido ke ruang istana. Duta kerajaan Miss Mido datang ke sana dan memperkenalkan dirinya yang bernama Origa. Toya langsung sadar kalau gadis itu adalah kakak Irma yang dia tolong di ibu kota waktu itu. Saat itulah Toya meminta untuk melihat ruangan tempat Raja pingsan tadi. Ketika Toya sampai di sana, dia menggunakan sihir pencarian untuk menemukan di mana racun berada. Lalu setelah tahu di mana racun itu, dia meminta Leon untuk memanggil semua orang termasuk Menteri Balsa untuk datang ke ruangan ini. Setelah semua orang berkumpul di sana, Toya berkata kalau pelaku yang meracuni raja ada di antara mereka semua. Balsa mengatakan kalau sudah jelas, orang yang meracuni raja adalah duta kerajaan binatang. Lalu Toya membawa bir yang dibawakan Origa dan dia menuangkannya di dalam gelas biasa. Lalu dia meminta Leon untuk meminumnya. Ternyata benar bir itu tidak beracun sama sekali. Jadi dia menuangkan anggur ke dalam gelas khusus raja dan meminta Balsa untuk meminumnya. Balsa dengan keras menolak untuk minum dengan gelas itu dan akhirnya Leon memaksa Balsa untuk meminumnya juga. Setelah itu Balsa mulai berteriak dan berkata kalau dia telah diracuni. Toya mengatakan kalau dia telah membersihkan gelas itu. Lalu dia mengatakan kalau yang mengandung racun bukan bir tetapi gelas khusus raja yang dari awal sudah dilumuri racun. Toya akhirnya mengungkap kalau Balsa adalah orang yang meracuni gelas yang digunakan raja. Jadi Toya langsung menggunakan sihir slip untuk menangkap Balsa yang mencoba kabur dari sana. Setelah penangkapan Menteri Balsa, Toya sedang kebingungan karena Yumina terus menatapnya dengan wajah malu. Sampai akhirnya Yumina mengatakan pada kedua orang tuanya kalau dia ingin menikah dengan Toya. Ayahnya bertanya alasan putrinya memilih Toya sebagai pasangannya. Yumina mengatakan kalau Toya memiliki hati yang murni dan suka membantu orang lain. Toya menyela pembicaraan itu dan mengatakan kalau dia dan sang putri belum saling kenal. Namun Raja mengatakan kalau Yumina memiliki mata sihir yang dapat mengetahui kepribadian seseorang. Lagi pula sebagian besar pernikahan kerajaan terjadi pada usia 14 tahun. Raja dan Ratu juga menikah pada usia 14 tahun. Raja mengatakan pada Toya kalau dia akan memberinya waktu 2 tahun dan dia bisa membatalkannya jika Toya memang tidak menyukainya. Setelah itu Toya beristirahat di kamar dan dia menerima telepon dari Dewa yang memberi selamat padanya atas pernikahannya. Dewa meminta Toya untuk mencari banyak istri karena di dunia ini poligami biasa terjadi. Keesokan paginya Toya kembali ke kota bersama dengan Yumina dan memperkenalkannya pada teman-temannya di party. Tampaknya Lindsay cemburu ketika tahu jika Toya akan menikah dengan sang putri. Saat itu berkata pada mereka kalau dia akan bergabung dengan party ini mulai sekarang. Elze penasaran tentang Toya yang mungkin menjadi raja berikutnya ketika menikah dengan sang putri. Namun sang putri tampak malu-malu dan berkata kalau anaknya dan Toya juga bisa menjadi raja. Hari berikutnya lagi, Yumina mendaftar di guild dan mereka pun langsung mengambil misi untuk membunuh Raja Kera. Sepertinya Yumina yang mengambil misi itu karena dia akan menunjukkan keahliannya dalam berburu. Yumina mengatakan kalau dia juga tahu sihir dan juga tahu caranya menembakkan panah. Dia akan berusaha untuk tidak membebani tim ini untuk menyelesaikan misi. Saat itu Yumina menggunakan sihir pemanggilan untuk memanggil sekawanan serigala. Melihat sihir ini Toya sangat tertarik dan Yumina bersedia mengajarkan sihir ini pada Toya nanti. Seketika para serigala panggilan Yumina berhasil memancing para kera keluar dari persembunyian. Yumina menunjukkan skill memanahnya pada mereka dan mengalahkan banyak kera.
Lalu Yue dan Elze maju untuk menghadapi kera lainnya. Lalu dari belakang, Yumina dan Lindsay menggunakan sihir api dan petir mereka untuk membunuh para kera yang tersisa. Setelah mereka mengalahkan para monster kera, Yumina meminta pendapat teman-temannya tentang keahliannya. Mereka semua senang dengan itu kecuali Toya yang masih berpikir kalau dia adalah satu-satunya laki-laki di antara 4 gadis itu. Dia tahu kalau para petualang di guild memandangnya dengan sinis karena mereka iri dengan Toya. Lagi pula keempat gadis di party ini sangat imut yang membuatnya paham dengan perasaan para petualang lain. Di sana para gadis itu menjadi malu ketika mendengar Toya memuji mereka dengan kata imut. Setelah mereka kembali ke penginapan, Yumina mengajari Toya cara menggunakan sihir pemanggilan dan sepertinya Toya bisa melakukannya dengan sekali percobaan. Ternyata Toya berhasil memanggil harimau putih. Yumina berkata kalau harimau putih adalah binatang surga yang sering disebut sebagai Raja Putih. Lalu Yumina meminta Toya untuk membuat kontrak dengan Raja Putih jika ingin dia menjadi binatang panggilannya. Namun harimau itu menolak. Kecuali Toya bisa membuktikan bahwa dia cukup kuat. Raja Putih meminta Toya untuk menyentuh kepalanya dan menunjukkan seberapa kuat sihir Toya itu. Seketika Raja Putih itu langsung jatuh karena kekuatan Toya yang sangat kuat. Akhirnya Raja Putih mengakui Toya sebagai tuannya dan memintanya untuk memberikannya nama. Toya berpikir sebentar dan ia pun memberikan nama Kohaku untuk Raja Putih. Raja Putih tampaknya menyukai nama Kohaku yang diberikan Toya yang artinya Raja Harimau Putih. Kohaku merubah bentuknya menjadi harimau kecil agar dia bisa terus berada di sisi tuannya sepanjang waktu. Yumina langsung membuat keributan dan membuat para gadis datang untuk memeluk Kohaku. Toya meminta Kohaku untuk menahan mereka dengan memanfaatkan kelucuannya. Keesokan harinya Toya dan partinya sedang melakukan perjalanan untuk misi selanjutnya. Saat itu semua gadis tampak sangat tidak bersemangat melakukan misi ini karena berhubungan dengan slime. Namun Toya malah bersemangat untuk itu karena memikirkan sesuatu yang indah yang mungkin akan terjadi. Saat mereka sampai di pintu masuk laboratorium penelitian slime, Toya memberitahu gadis-gadisnya kalau tempat itu aman. Tetapi kata-kata itu menjadi bumerang baginya karena seketika ada baskom besi jatuh di kepalanya. Toya langsung bangun dan melihat kalau baskom itu berubah menjadi slime besi. Para gadis itu penasaran dengan slime itu karena mereka belum pernah melihat slime jenis itu sebelumnya. Lalu mereka pergi ke lantai pertama laboratorium yang merupakan perpustakaan peneliti. Mereka mencoba menemukan buku apapun yang dapat memberitahu mereka pada apa yang dilakukan peneliti slime di sini. Tapi tampaknya sebagian besar buku telah dimakan oleh slime. Namun Lindsay akhirnya menemukan satu buku yang berisi semua eksperimen slime yang telah dilakukan peneliti. Mereka pergi ke lantai 2 dan mereka bertemu dengan beberapa slime hijau yang mulai mendekati mereka. Gadis-gadis itu takut dan Lindsay mencoba menggunakan sihir apinya. Tetapi Toya menghentikannya dan Toya meminta Kohaku untuk mengalahkan semua slime itu. Namun sepertinya serangan itu tidak berhasil dan para slime itu maju untuk mendekati mereka lagi. Toya mengajak yang lainnya naik ke lantai 2 tetapi Elze jatuh di sana. Lalu mereka melihat beberapa slime putih di atas mereka yang mengeluarkan lotion dan slime hijau juga tidak mau maju ke lantai 2. Para slime lotion itu terus mengeluarkan lotion yang membuat mereka tergelincir ke bawah. Tetapi Toya berhasil selamat setelah Kohaku menyelamatkannya. Toya melihat gadis-gadisnya jatuh ke lantai pertama dan menjadi makanan empuk bagi para slime hijau di bawah. Satu persatu pakaian mereka dilelehkan slime hijau itu dan akhirnya Toya menggunakan gerbang untuk membawa mereka kembali ke lantai 2. Saat itu Toya tidak melewatkan momen untuk memandangi mereka meskipun dia harus dihajar oleh Elze yang malu. Toya tidak lupa mengucapkan terima kasih pada para slime hijau yang melakukan pekerjaan yang hebat. Lalu para gadis mengganti pakaian mereka dan melanjutkan ke lorong di gedung itu, dan melihat beberapa patung wanita dan pria telanjang. Saat melihat mereka, Toya merasa kalau dada patung itu bergerak dan dia mendekat untuk menekannya. Ternyata dada itu sangat empuk dan ternyata itu adalah slime yang menirukan dada seseorang. Lindsay membaca buku eksperimen dan ternyata itu adalah slime dada. Para slime ini akan berpura-pura menjadi dada wanita dan biasanya mereka digunakan untuk menyembunyikan ukuran dada wanita yang kecil. Yumina yang merasa kecil langsung tersinggung dengan penjelasan itu dan dia langsung menghajar para slime itu dengan sihir. Pada akhirnya mereka sampai di kantor peneliti dan mereka melihat mayatnya sudah berbaring di sana. Toya membaca catatan penelitian slime itu yang mengatakan kalau dia sudah mewujudkan apa yang diinginkan para pria di dunia ini. Seketika datanglah para slime yang meniru wajah dan tubuh para gadis di sana yang membuat mereka malu. Elze langsung membuat Toya pingsan agar tidak melihat slime peniru itu. Di sana Toya tidak lupa berterima kasih karena peneliti itu sudah mewujudkan impian para pria termasuk dirinya. Keesokan harinya Toya pergi untuk menunjukkan suasana kota pada Kohaku.
Di sana mereka melihat Yue sedang bersama dengan seorang gadis yang menangis. Mereka menghampirinya dan Yue mengatakan kalau anak ini kehilangan ibunya tetapi dia menolak untuk menyebutkan namanya. Akhirnya Toya memberikan Kohaku pada gadis kecil itu dan gadis itu pun langsung mengatakan namanya yaitu Lim. Lalu Toya menggunakan sihir pencariannya untuk menemukan ibu anak ini, tetapi dia tidak berhasil. Jadi dia menggunakan versi pencarian yang digabungkan dengan smartphone yang sepertinya dia berhasil menemukan ibu anak itu. Jadi Toya dan Yue langsung mengembalikan Lim pada ibunya yang juga sedang ada di kantor kepolisian. Yue mencoba bertanya bagaimana Toya menggunakan smartphone itu. Toya mengatakan kalau sihirnya disempurnakan oleh smartphone yang memungkinkannya untuk mencari orang dalam jarak yang lebih jauh. Lalu mereka pergi ke kafe untuk makan. Yue tampak bersemangat dan dia ingin tahu di mana saudara laki-lakinya berada saat ini. Toya mencoba membantu Yue mencari saudara laki-lakinya dan ternyata dia berhasil menemukan saudara Yue yang sedang bertarung. Saat itu Yue berkata kalau Toya ini sangat mirip dengan saudara laki-lakinya yang baik dan penyayang. Namun dia seketika malu karena sudah mengatakan itu dan dia langsung memerah saat makan makanan di meja. Beberapa saat kemudian, Toya mencoba menggunakan versi yang lebih baik dengan smartphone. Dia menggunakan penglihatan jarak jauhnya untuk memeriksa kamar Lindsay di depannya. Dia tidak sengaja melihat Lindsay yang sedang berganti pakaian, tetapi dia malah melirik-lirik ponselnya. Sampai akhirnya, Lindsay mengetuk pintu kamarnya yang membuat Toya panik seketika. Saat itu Lindsay mengatakan kalau dia tidak bisa menggunakan skill apinya di ruang tertutup. Jadi dia membeli gulungan mantra yang sepertinya tidak bisa dia baca. Karena itulah, Toya membuatkannya kacamata sihir yang bisa memahami bahasa kuno dengan sangat cepat. Lalu Lindsay mempelajari skill bom gelembung di gulungan itu dan dia mencoba melatihnya terus-menerus. Lindsay terus berusaha menggunakan sihir itu meskipun dia gagal berkali-kali. Sampai akhirnya dia pingsan karena kehabisan mana dan Toya langsung membawanya pulang. Hari berikutnya Lindsay datang untuk mencoba mempelajari sihir itu lagi dan dia kehabisan mana lagi. Jadi Toya mengisinya kembali dengan mananya lagi yang membuat Lindsay kagum dengan Toya. Toya ingat jika dia sudah mempelajari ini dari Charlotte sewaktu di istana. Lalu Lindsay mengeluh karena dia harus membayangkan skill itu dan dia tidak tahu gelembung itu seperti apa. Saat itulah, Toya mengatakan kalau gelembung itu sama seperti busa sabun. Jadinya Lindsay langsung paham dan ia pun seketika bisa menggunakan sihir baru itu dengan sempurna. Beberapa hari setelah itu, party Toya pergi untuk melawan monster yang membuat sarung tangan Elze rusak karenanya. Toya menghampiri Elze dan menyarankan agar dia membeli sarung tangan baru di ibu kota. Akhirnya Toya membuka gerbang dan membawa Elze untuk membeli sarung tangan lagi. Setelah itu mereka berjalan pulang dan Elze terhenti di toko baju sambil memandangi gaun di sana. Elze tampak malu dan mengatakan kalau dia tidak akan cocok memakai baju seperti itu. Namun Toya berpikir kalau Elze itu imut dan memaksanya masuk ke dalam dan mencoba gaun itu. Lalu Toya memuji Elze yang cocok dengan gaun itu dan ia pun membelinya untuk Elze sebagai hadiah. Sesampainya di penginapan, para gadis di party tampak sangat terkesan dengan Elze dan gaun barunya. Mereka ingin itu juga dan dengan seenaknya menyuruh Toya untuk membelikan banyak gaun lagi. Saat itu ada surat resmi dari kerajaan yang meminta Toya dan juga Yumina untuk segera kembali ke istana. Ternyata Toya akan ditunjuk sebagai ksatria resmi setelah kejadian raja waktu itu. Toya ingin menolak pengangkatan itu namun Yumina mengatakan kalau Toya harus punya alasan untuk menolaknya di depan umum nanti. Pada akhirnya Toya datang ke upacara penobatan untuk menolak gelar itu. Namun sang raja malah memberikan rumah sebagai ganti gelar ksatria. Sekarang Toya ada di rumah yang sangat besar dan luas. Toya masuk ke dalam sana dan menurutnya itu terlalu besar dan akan sulit bagi mereka berlima untuk membersihkannya. Para gadis terkejut mendengar itu karena mereka berasumsi bahwa raja memberi Toya rumah itu agar dia tinggal di sana bersama Yumina berdua saja. Lalu mereka bertanya pada Toya, apakah dia benar-benar ingin mereka tinggal di sana? Toya mengiyakan perkataan mereka, karena dari awal dia sudah menganggap mereka sebagai keluarganya. Mendengar ini para gadis menjadi malu dan mereka membuat alasan sendiri-sendiri untuk meninggalkan tempat itu segera. Yumina tahu kalau para gadis lain juga menyukai Toya. Namun dia tidak keberatan dengan itu karena dia juga tidak berniat memiliki Toya sendirian. Jadinya dia pergi menemui gadis-gadis lain untuk membicarakan ini. Toya pergi keluar dengan Kohaku dan kemudian para gadisnya datang untuk menemuinya di sana. Mereka bertanya, apakah Toya yakin ingin mereka tetap tinggal bersamanya dan tidak akan mengusir mereka nanti? Toya berjanji pada mereka dan membuat mereka semua tersenyum. Yumina berkata kalau yang mereka bicarakan tadi dimulai jika mereka menguatkan hati mereka.
Lalu kepala pelayan bernama Lai memperkenalkan para pekerja yang akan mengurus rumah ini nantinya. Ada 2 pelayan bernama Lapis dan Cecil dan juga para pekerja lainnya. Lai mengatakan kalau dia akan bekerja untuk Toya dengan baik, karena itu adalah cara dia untuk berterima kasih pada Toya yang sudah menyelamatkan adiknya yaitu Reim. Saat itu Toya menerima kunjungan dari Alfred dan juga putrinya. Alfred memberitahu Toya tentang kerajaan mereka yang telah memutuskan untuk beraliansi dengan kerajaan Miss Mido. Pertemuan ini mengharuskan kedua raja untuk bertemu untuk memulai aliansi. Namun ini sangat beresiko bagi sang raja. Jadinya dia meminta tolong Toya untuk pergi ke Miss Mido dulu dan menjemput raja dengan gerbang. Setelah menerima misi ini, Toya dan partinya bertemu dengan Origa dan juga beberapa penjaga dari istana Adipati yang dipimpin oleh Lion. Mereka memulai perjalanan dengan kereta, sementara Toya sedang bermain game bersama teman-temannya. Ketika malam, mereka berhenti di suatu tempat untuk beristirahat dan memulihkan tenaga mereka. Saat mereka beristirahat, Origa merasakan ada beberapa bandit di sekitar mereka. Saat itu Toya terpikirkan sesuatu untuk menggunakan smartphone-nya. Dia melacak para bandit dan ia pun menggunakan sihir pelumpuh untuk menjatuhkan mereka dari jarak jauh. Mereka pergi untuk memeriksa para bandit dan semua pasukan di sana kaget melihat Toya bisa melumpuhkan musuh dengan mudah. Saat itu Toya menyadari kalau Lion tertarik pada Origa tetapi dia malu untuk mengatakannya. Para gadis yang ternyata ada di belakang Toya, mereka yakin kalau Origa pasti tahu perasaan Lion, karena dia tidak seperti seorang pria yang mereka kenal. Hari berikutnya Toya tampak berjalan bersama Yumina di pasar kota dan mereka melihat Lion yang ingin membeli hadiah untuk Origa. Saat Toya mendekatinya, Lion malah berkata kalau dia membelikan ibunya hadiah. Karena itulah Toya meminta Irma yang ada di sana untuk memilih ikat rambut yang dia sukai dan ia pun membelikannya sebagai hadiah. Lalu dia bertanya tentang kesukaan kakaknya dan Irma menunjuk ikat rambut bentuk bunga. Lalu mereka meninggalkan Lion sendirian di sana. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan lewat laut dan sepertinya Lindsay mabuk laut. Jadinya Toya menggendong Lindsay ke darat dan menurunkannya di dekat pasar kota itu. Saat itu Toya dan Kohaku tiba-tiba merasakan pandangan aneh dari seseorang. Ketika akan berangkat lagi, Yumina melihat jepit rambut yang sepertinya diberikan Leon kemarin sebagai hadiah. Yumina iri dan dia berharap pria yang dia sayangi akan melakukan hal seperti itu juga. Saat malam, semua orang beristirahat, sementara Toya menggunakan gerbang Kemenshahn agar para gadisnya bisa mandi. Saat mereka kembali, semua orang tampak panik dan seketika mereka melihat seekor naga terbang ke desa terdekat. Toya yakin kalau naga itu mau pergi ke desa Eldo. Jadi mereka langsung datang untuk melindungi penduduk desa. Ternyata naga itu sudah membakar desa itu dengan nafas api mereka yang sangat panas. Toya mengorbankan dirinya dan memikat naga itu ke hutan sehingga warga desa selamat. Toya menggunakan serangan cahaya beruntun untuk menjatuhkan naga itu. Lalu Lindsay memotong sayap naga yang membuatnya menjadi marah dan melawan balik. Naga itu mengelilingi dirinya dengan api untuk melindungi diri dan parti Toya akhirnya datang untuk mengalahkan naga itu. Toya meminta yang lainnya untuk mengulur waktu sampai tekniknya selesai. Lalu Toya menggunakan sihir cahaya yang dipantulkan untuk melubangi naga itu hingga mati. Para gadis Toya sangat senang karena akhirnya bisa mengalahkan naga. Namun seketika naga merah muncul di sana. Tetapi naga itu malah meminta maaf atas kelakuan rekannya. Saat itu Kohaku meminta naga merah untuk menyampaikan pada Raja Biru untuk menjaga bawahannya dengan benar. Kohaku mengatakan kalau yang mengalahkan naga itu adalah masternya. Seketika naga merah turun dan meminta maaf pada Toya yang menjadi master Raja Putih. Toya memaafkan mereka kali ini dan meminta naga merah untuk memperingatkan naga lainnya setelah ini. Lalu para gadis Toya tampaknya sangat lelah dan mereka pun tidur terlelap setelah malam yang panjang itu. Saat pagi Toya juga tertidur di bawah pohon dan Yumina menyelimuti Toya agar tidak kedinginan. Namun saat dia bangun, Toya sudah ada di pangkuan Yumina dan para gadisnya yang lain juga ada di sana. Toya bingung apa yang terjadi dan bertanya pada Kohaku. Namun Kohaku hanya mengatakan kalau ini hanya pertarungan antar perempuan saja. Hari itu Lion bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Toya ini. Karena dia dan partinya bisa mengalahkan naga yang dianggap ras terkuat. Mereka juga terkesan dengan Toya yang memberikan mayat naga itu untuk membangun desa kembali. Lalu di sana kepala desa bertemu dengan Toya untuk berterima kasih padanya atas semua ini. Kepala desa memberikan taring naga pada Toya karena dia tahu kalau senjatanya rusak sewaktu melawan naga. Selain itu dia juga memberikan pisau yang tertancap di tubuh naga itu. Toya ingat kalau pisau itu sudah menyelamatkannya sewaktu pertarungan malam tadi. Toya bertanya pada Kohaku di kereta tentang orang yang menyelamatkannya tadi malam.
Namun Kohaku hanya berpikir kalau mereka adalah penduduk desa. Beberapa hari setelah perjalanan, mereka sampai di kerajaan Miss Mido dan mereka bertemu dengan Raja Jamka. Lalu dia mendengar kalau mereka menyelamatkan desa Eldo dari naga. Yumina berdiri untuk memperkenalkan dirinya sebagai sang putri kerajaan Belfast. Lalu dia memberikan surat dari ayahnya yang membahas masalah aliansi kedua kerajaan. Raja berjanji akan membacanya nanti karena dia sekarang sangat senang mendengar seseorang yang kuat seperti Toya. Jadi dia mengajak Toya bertarung dan Toya hanya bisa menuruti apa perintah raja ini. Di sana ada seorang menteri yang kerepotan dengan sikap rajanya yang seperti itu dan meminta Toya untuk memberi pelajaran rajanya sedikit saja. Wasit mengumumkan kalau pertarungan ini selesai jika ada yang terluka parahan mengakui kekalahan. Jadi saat pertarungan dimulai, Toya menggunakan slip untuk membuat Raja Jamka jatuh dan mengakhiri pertarungan. Tetapi Jamka menolak dan mengatakan kalau itu tidak bisa disebut sebagai pertarungan dan dia ingin mengulang tanpa sihir seperti itu. Mereka saling beradu pedang kayu dan mereka saling bertukar serangan. Lalu Raja Jamka menggunakan sihir Axel untuk mempercepat gerakannya dan membuat Toya terkejut. Toya meminta izin raja untuk menggunakannya juga dan mereka bertarung dalam seperti kilatan cahaya yang sangat cepat. Sampai akhirnya Toya menggabungkan Axel dan Boost untuk mempercepat dan memperkuat tubuhnya dan mengalahkan Raja Jamka. Raja Jamka mengakui kehebatan Toya dan memujinya sebagai anak yang kuat. Malam itu, mereka mengadakan pesta penyambutan untuk para wakil kerajaan. Lion datang untuk bertemu Origa dan dia melihatnya dengan gaun yang membuatnya sangat cantik. Lalu Toya juga terpesona dengan pakaian yang dipakai para gadisnya yang anggun dan ia pun memutuskan untuk mengambil foto mereka berempat. Raja Jamka melihat Toya dan dia bertanya-tanya untuk apa itu. Toya mengatakan kalau itu adalah sihir spesialnya yang memungkinkannya untuk mengambil gambar dan juga mencetaknya. Jamka meminta difoto bersama yang lainnya dan membuat Toya kelelahan. Saat sedang istirahat, Toya melihat boneka beruang yang memanggilnya ke sebuah ruangan yang gelap di rumah itu. Lalu ada seorang gadis bernama Lin yang merupakan tuan dari para boneka di sana. Dia jauh lebih tua dari Toya, dan mungkin 600 tahun lebih dan dia lupa detailnya berapa. Setelah Toya memperkenalkan dirinya, Lin langsung sadar kalau Toya adalah pembunuh naga yang dibicarakan itu. Toya penasaran dengan boneka itu dan sepertinya itu adalah kekuatan Lin. Lin berkata kalau dia menggerakkan boneka dengan kekuatan spesialnya yang disebut program. Lin menunjukkan kekuatan program itu dengan memprogram kursi agar bergerak sewaktu diduduki. Melihat ini membuat Toya terkesan dan ia pun menggunakan sihir program untuk memprogram kursi di sana. Lin terkesan dengan Toya yang sangat berbakat dan ia pun memintanya untuk menjadi muridnya. Tetapi Toya menolak itu dan sepertinya Lin masih belum menyerah mendapatkan Toya. Keesokan harinya, Toya melihat Yumina dan Lindsay pergi bersama. Mereka mengikuti Toya yang ingin belanja di kota kerajaan ini. Lalu mereka ada di hutan dan Toya menggunakan pemodelan untuk mengubah taring naga menjadi pistol dan dia menciptakan peluru juga. Dia menggunakan program pistol itu untuk menembakkan peluru setelah diaktifkan. Para gadis itu meminta pistol juga pada Toya. Jadi dia membuatkan pistol model baru sesuai keinginan mereka berdua. Lalu Toya menggunakan program untuk mengubah senjata itu menjadi senjata ganda yaitu pistol dan pedang. Dia juga menamainya Brunhild. Toya membuat senjata itu karena menyadari kalau dirinya punya kelemahan saat bertarung dengan Raja Jamka. Itulah sebabnya dia membuat senjata ganda dan dia berlatih sampai malam untuk terbiasa dengan senjata itu. Dalam perjalanan pulang, Yumina merekomendasikan mereka agar makan kari. Tapi saat itu Kohaku merasakan ada seseorang yang mengawasi mereka dari kejauhan. Toya menggunakan Axel untuk menemukan penguntit itu. Namun para penguntit melarikan diri dan Toya bisa mengejar mereka serta melumpuhkan mereka dengan peluru karet. Toya mengikat mereka untuk mencari tahu siapa mereka dan ternyata kedua orang itu adalah Lapis dan Cecil. Mereka berdua ditugaskan untuk menjaga Putri Yumina dari belakang. Karena itu mereka meminta Toya untuk merahasiakan ini dari Putri. Selain itu Toya juga mengembalikan pisau yang membantunya waktu itu yang ternyata milik mereka. Setelah itu Toya makan bersama Yumina dan Lindsay di kedai terdekat. Mereka tampaknya kepedasan makanan di sana karena terlalu banyak cabai. Di sisi lain, Lin merindukan Toya dan berpikir untuk menemuinya sekalian menemui muridnya di kerajaan Belfast yaitu Charlotte. Beberapa saat setelahnya, Raja Belfast tiba di kerajaan Miss Mido untuk bertemu dengan Raja Jamka. Sementara itu, Toya menunggu mereka di luar sampai pembicaraan mereka selesai. Setelah semuanya selesai, Toya dan yang lainnya kembali ke rumah dan mereka disambut oleh para pelayan. Mereka berbisik pada Toya dan berterima kasih karena dia sudah mengantar mereka dengan gerbang sebelumnya. Di sana Yumina memberi hadiah pada Laim dan dia terlalu berlebihan menerima hadiah dari sang putri itu.
Sepertinya Toya sangat lelah setelah menjalani hari dan ia pun tertidur sampai sore tiba. Lalu ketika dia bangun, dia malah tidak sengaja masuk ke kamar mandi ketika para gadisnya sedang mandi. Jadinya dia hanya bisa menunduk dan diam ketika mereka memarahi Toya yang masuk seenaknya. Keesokan harinya Toya membuat sepeda dengan menggunakan sihir pemodelan. Saat itu Alfred datang untuk berterima kasih pada Toya atas usahanya. Dia bertanya tentang apa yang dilakukan Toya sekarang. Akhirnya Toya membuatkannya satu sepeda untuk Alfred. Dia mencoba mengendarainya tapi jatuh pada percobaan pertamanya. Tetapi Alfred akhirnya berhasil mengendarainya meskipun belum sempurna. Para gadis Toya tiba di sana dan mereka juga menyukai sepeda itu. Toya membuat 3 sepeda dan dia membantu Lindsay yang kesulitan mengendarai sepeda itu. Tetapi Yumina mengendarainya dengan sempurna dan Lindsay cemburu melihat Yumina dipuji. Sementara di sisi lain Elze juga cemburu dengan Yumina dan ia pun mencoba menunjukkan keahliannya pada Toya. Akhirnya kakak beradik itu malah balapan untuk mendapatkan pujian Toya dan seketika Alfred melesat melewati mereka. Setelah sedikit drama, Alfred meminta Toya untuk membuatkan satu lagi untuk Susie dan dia akan membayar bahan-bahannya. Lalu Toya pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan membuat sepeda. Dia tanpa sengaja melihat seorang anak yang dibawa ke dalam gang. Saat itu Toya maju dan menghentikan mereka semua. Lalu setelah tahu mereka pencuri, Toya menembak mereka semua dengan peluru karet tanpa rasa bersalah. Ada suara di perut anak itu yang menandakan bahwa dia lapar. Jadi Toya memutuskan mengajaknya makan di kota. Saat makan, Toya bertanya pada anak itu tentang orang tuanya. Tetapi dia mengatakan kalau ayahnya tidak pernah kembali setelah memburu monster dan ibunya meninggal ketika dia masih kecil. Anak itu memperkenalkan dirinya sebagai Rene, dan Toya bertanya apakah dia mau bekerja di rumahnya. Toya memintanya berjanji untuk tidak mencuri lagi dan ia pun membawa Rene pulang. Lai mendandani Rene dan mengajarinya cara menjadi pelayan yang baik. Tapi saat itu Toya baru ingat kalau dia belum membeli bahan-bahan untuk membuat sepeda. Sore itu Toya pergi bersama Susie dan Yumina ke kerajaan Miss Mido karena Susie ingin datang ke sana. Lalu mereka melihat Irma dan mereka memperkenalkan Susie dengan Irma. Di sana mereka juga melihat Lion dan Origa yang juga sedang pergi berkencan. Hari itu adalah hari yang penting bagi saudarinya, jadi Irma harus membuntutinya. Susie mengikuti Irma, jadinya Toya dan Yumina tidak punya pilihan lain selain mengikuti mereka juga. Mereka melihat Lion dan Origa pergi ke restoran untuk berbicara, tetapi Toya dan yang lain tidak bisa mengikuti mereka ke sana. Jadinya Toya menggunakan smartphone-nya untuk menonton sepasang kekasih itu berbincang. Ketika mereka meninggalkan restoran, Irma mencoba berlari menemui kakak perempuannya. Tetapi dia secara tidak sengaja menabrak seseorang di jalan. Sepertinya Toya langsung sadar jika orang itu adalah Raja Jamka. Ternyata dari dulu, Raja Jamka suka menyamar tanpa pengawalnya untuk menjernihkan pikiran. Saat itu dia langsung sadar kalau Toya sedang membuntuti sepasang kekasih di taman itu. Raja Jamka kesal melihat Lion yang sangat pengecut hanya untuk memegang tangan Origa. Tiba-tiba mereka melihat beberapa pengganggu yang mencoba untuk mengeroyok seorang pria. Jadi Lion pergi untuk menyelamatkan pria itu. Toya dan Raja Jamka ingin ikut bertarung juga, tetapi mereka menggunakan topeng untuk menutupi wajah mereka. Akhirnya mereka muncul di sana dan langsung menghajar para pengganggu itu. Tapi Lion langsung sadar kalau orang di depannya adalah Toya. Sementara Origa juga tahu kalau pria di samping Toya adalah Raja. Raja langsung menggunakan Axel sementara Toya dimintai penjelasan oleh Lion. Jadinya Toya memancing Lion untuk mengatakan kalau Lion mencintai Origa. Hal ini didengar Origa dan sepertinya dia juga setuju untuk berkencan dengan Lion. Semua orang mengucapkan selamat pada mereka dan sudah pasti mereka ketahuan karena sudah membuntuti orang yang sedang berkencan. Beberapa saat kemudian, Toya kembali ke rumah dan Lai mengatakan kalau Toya memiliki tamu. Seketika Lin muncul dengan Charlotte di sana. Toya memperkenalkan Lin yang merupakan raspri kerajaan Miss Mido pada Yumina. Lalu Lin membicarakan tentang Toya yang mengalahkan monster sihir di ibu kota lama. Sepertinya Lin datang karena tahu kalau Toya bisa menggunakan semua sihir spesial. Toya protes pada Charlotte karena telah membuka rahasianya, tetapi Charlotte mengatakan kalau dia tidak bisa menentang gurunya. Lin mengatakan kalau dia dan pasukan kerajaan Miss Mido pergi ke sebuah desa. Ternyata di sana sudah dilahap habis oleh monster yang memiliki inti yang sama seperti monster sihir. Lalu Lin mengatakan kalau dia sekarang adalah duta besar dari Miss Mido untuk Belfast, jadi dia akan sering mengunjungi mereka. Lalu Lin berkata kalau dia ingin meminta Toya membawanya dengan gerbang. Lin memberitahu kalau ada sihir spesial yang bisa membaca pikiran seseorang. Toya bisa menggabungkan sihir gerbang dan sihir pembaca pikiran itu untuk menemukan lokasi tujuan. Lin mengatakan kalau dia akan pergi ke Ishen,
Jadi karena Yue berasal dari sana, maka Toya harus membaca ingatan Yue untuk menemukan lokasi Ishen. Yue sedikit malu kalau pikirannya akan dibaca Toya, tetapi Lin mengatakan kalau ingatan yang tidak ingin dilihat tidak akan muncul. Sampai akhirnya, Yue setuju dengan ide itu dan Toya menggabungkan sihir pembaca pikiran dan sihir gerbang untuk sampai ke Ishen. Lalu mereka tiba di hutan wilayah Oedo dan Toya bertanya pada Lin kemana dia ingin pergi. Di sana Lin mengatakan kalau dia ingin pergi ke reruntuhan Niruya. Meskipun Yue tidak tahu di mana reruntuhan itu, dia berasumsi bahwa ayahnya akan tahu di mana reruntuhan itu. Jadi Yue mengantar mereka ke kota dan dia menunjukkan pada mereka kebudayaan di kota itu. Mereka penasaran apakah di sini juga memiliki raja? Lalu Yue menjelaskan bahwa secara teknis mereka tidak memiliki raja tetapi mereka memiliki pemimpin untuk setiap kota. Yue merasa aneh dengan kota itu dan ia pun pulang untuk bertemu ibunya. Yue ingin bertemu dengan ayahnya juga, namun ibu Yue mengatakan kalau ayah Yue tidak ada di sekarang. Ibu Yue mengatakan kalau ayah Yue telah pergi berperang bersama Tuan Ieyasu. Mendengar ini, Yue tidak ingin keluarganya mati. Dia meminta Toya untuk menggabungkan sihir lagi untuk pergi ke medan perang. Mereka sekarang ada di hutan dan mereka berencana untuk pergi ke medan perang dengan gabungan sihir Toya dan Yue. Tetapi Lin menolak gagasan itu dan mengatakan kalau mereka akan menarik perhatian yang membahayakan mereka. Jadi Toya menyarankan agar dia bisa pergi ke sana terlebih dahulu dan dia akan datang untuk menjemput mereka. Sepertinya pertempuran itu heboh karena pasukan musuh terus beregenerasi setelah terbunuh. Prajurit Ieyasu tidak tahu harus berbuat apa karena semua prajurit mereka terluka. Saat itu Toya muncul dan bertemu dengan kakak Yue yang bernama Jutaro. Toya mengangkat tangan dan berkata kalau dia bukan musuh dan dia adalah teman Yue. Lalu dia menggunakan gerbang untuk membawa Yue bertemu dengan Jutaro. Yue khawatir dengan ayahnya. Namun Jutaro meminta untuk tenang karena ayah mereka selamat. Di sana mereka melihat para prajurit yang terluka dan Toya menggunakan ponselnya untuk melipat gandakan mantra penyembuhan dengan sihir program. Lalu dia meminta penjelasan situasi pada Jutaro. Jutaro mengatakan kalau pasukan musuh tidak akan mati kecuali topeng di wajah mereka terlepas. Lin melihat topeng itu sebagai artefak kuno yang disalahgunakan oleh orang bodoh. Lalu Toya menggunakan smartphone-nya untuk melipat gandakan mantra sihir cahaya. Lalu dia langsung membunuh semua musuh dengan hujan cahaya. Semua orang di sana tidak bisa berkata apa-apa karena kagum dengan Toya. Lalu Toya dan yang lainnya bertemu dengan Tuan Kota. Ieyasu berterima kasih pada mereka yang menyelamatkan kotanya. Lalu Ieyasu mengatakan kalau mungkin Shingen sudah mati dan Yamamoto mulai mengendalikan pasukan kematian untuk membuat kekacauan. Saat itu tiba-tiba ada seorang wanita yang datang dan akan mengantarkan mereka ke markas pusat di mana Yamamoto berada. Wanita itu memperkenalkan dirinya yang bernama Tsubaki dan dia adalah pelayan Kosaka yang merupakan 4 jenderal utama Shingen. Lalu dia memberikan surat untuk dari tuannya untuk meminta bantuan Ieyasu untuk menyelamatkan kotanya. Toya meminta mereka untuk menyerahkan masalahnya ini padanya dan dia akan mengatasinya dengan baik. Toya akan pergi bersama dengan Tsubaki dan Lin karena dia membutuhkan Lin untuk menggunakan sihir tak terlihat. Lalu Toya menggunakan sihir gabungan dengan Tsubaki untuk mendapatkan lokasi markas Yamamoto. Hingga ketika malam tiba, Toya, Tsubaki dan Lin sudah ada di hutan dan bersiap untuk menyusup ke markas pusat. Lin menggunakan sihir tak terlihat pada Toya dan dirinya sendiri. Lalu Toya membuka gerbang untuk masuk ke dalam markas pusat tanpa disadari. Namun sepertinya Yamamoto sudah memasang penghalang yang membuat gerbang itu tidak berguna. Pada akhirnya mereka mengikuti Tsubaki jalan kaki dan menyusup ke dalam penjara untuk membebaskan 3 jenderal Shingen. Lalu mereka membebaskan para jenderal yang dipimpin oleh Baba. Namun mereka masih harus menghancurkan penghalang untuk masuk ke markas utama. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah jimat gelap dan mereka langsung menghancurkan jimat itu yang membuat penghalangnya rusak. Lalu Toya menggunakan gerbang untuk menemui Yamamoto yang menjadi villain pada arc ini. Dia menggunakan mayat Shingen yang membuat para jenderal tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak mau melawan tuan mereka. Saat itulah, Toya menggunakan pistolnya untuk menghancurkan topeng Shingen yang membuatnya berhenti bergerak. Tetapi Yamamoto masih tidak mau menyerah dan malah memamerkan artefak di matanya. Jadinya Toya langsung menggunakan sihir Lord Kazuma untuk mengambil artefak itu dari Yamamoto. Lin merasa kalau artefak itu sangat berharga. Namun artefak ini sudah sangat buruk karena kutukan. Jadi dia langsung menghancurkannya. Seketika Yamamoto berteriak dan perlahan hancur menjadi debu. Di sana para jenderal Shingen memberikan hormat pada mayat tuannya yang tertunduk di depan mereka. Keesokan paginya, Toya bertanya keberadaan reruntuhan Niruya pada Baba. Ternyata reruntuhan itu ada di lautan. Jadinya Toya tidak punya pilihan selain menggunakan sihir gabungan dengan Baba.
Setelah itu Yue tampak berpamitan dengan keluarganya untuk berpetualang lagi bersama teman-temannya. Lalu Toya membuka gerbang untuk pergi ke lautan tempat reruntuhan Niruya berada. Di sana Toya menggunakan smartphone-nya untuk melacak lokasi reruntuhan Niruya yang sepertinya berada di dasar laut. Saat itu para gadis sangat bersemangat untuk bermain air di tepi lautan dan berharap mereka punya baju renang. Elze semangat untuk meminta Toya menggunakan gerbang untuk membeli baju renang dulu. Toya merasa tidak enak dengan Lin. Namun Lin tidak masalah asalkan Toya mau menelusuri reruntuhan nanti. Beberapa saat kemudian, Toya mengundang seluruh kenalannya untuk menikmati lautan yang indah bersama-sama. Semua orang di sana tampak bersemangat dan berterima kasih pada Toya karena mau mengundang mereka ke tempat ini. Para gadis-gadis ingin segera bermain di laut dan bertanya di mana mereka bisa ganti pakaian. Toya langsung menggunakan kekuatannya untuk membuat tenda untuk para gadis. Di dalam sana, Elze dan Yumina merasa minder melihat para gadis lain yang besar. Lalu mereka keluar dan meminta pendapat Toya dan membuat wajah Toya memerah seperti para MC lain dalam anime harem. Mereka bersiap-siap untuk masuk lautan dengan peregangan ringan. Lalu Elze dan Yue bermain air yang membuat Toya tidak bisa mengalihkan pandangannya dari mereka berdua. Saat itu Linse memilih untuk bersantai di tepi laut karena dia tidak pandai berenang seperti saudarinya. Ketika semua orang sedang bersenang-senang di lautan, Toya bertemu dengan Lin dan bonekanya yaitu Paula yang siap berenang. Paula menggunakan program perlindungan dan Toya menggunakan program itu untuk melindungi smartphone-nya dari air. Lin melihat sekeliling dan tidak melihat Tsubaki datang. Padahal dia yakin kalau Toya sangat ingin melihat Tsubaki datang ke sana. Setelah itu Toya mengajak Lin menyelam. Namun Lin ogah masuk ke laut. Jadinya Toya akan mencoba menyelam untuk menemukan reruntuhan Niruya. Toya mencoba menyelam ke dalam lautan hingga dia menemukan reruntuhan di dasar laut. Tetapi dia kehabisan udara dan dia harus ditolong boneka Lin untuk mengeluarkan air di perutnya. Toya bertanya pada Lin, apakah dia tahu tentang sihir bernafas dalam air? Namun Lin tidak mempelajarinya karena dianggap tidak berguna. Saat itu Kohaku mengatakan jika Raja Hitam tahu tentang sihir seperti itu menurut ingatannya. Lalu mereka mempersiapkan untuk pemanggilan Raja Hitam ke tempat itu. Lin mengatakan jika tidak mungkin untuk melakukan pemanggilan secara pribadi, apalagi mereka akan memanggil Raja Hitam. Tetapi Kohaku mengatakan kalau dia akan menggabungkan energinya dengan tuannya dan Raja Hitam pasti akan datang. Kohaku menjelaskan pada tuannya kalau Raja Hitam memiliki dua tubuh yang saling berhubungan. Lalu Toya melakukan pemanggilan dan berhasil memanggil Raja Hitam. Tetapi mereka menolak membuat kontrak dengan Toya kecuali dia meyakinkan mereka dengan kekuatannya. Toya menyetujui persyaratan itu dan dia langsung menggunakan slip untuk membuat mereka jatuh. Lalu dia menggunakan sihir program untuk membuat peluru slip tak terbatas yang membuat mereka terus terpleset. Mereka terus terpleset dan akhirnya mereka menyerah dan akan membuat kontrak dengan Toya. Akhirnya Toya menamai mereka dengan nama Kokuyo dan juga Sango. Sementara itu para gadis Toya sedang bermain voli pantai dan mereka cukup menikmati permainan itu. Mereka sadar kalau saat ini Toya sedang berdua saja bersama Lin dan mereka cemburu dengan situasi itu. Lalu di tempat Toya, Raja Hitam sudah membuat kontrak dan merubah tubuh mereka menjadi kecil. Mereka berjanji untuk membantu tuannya sebaik yang mereka bisa. Setelah itu mereka memberitahu kalau mereka bisa membuat seseorang bernafas di dalam air. Namun Toya mengatakan kalau dia akan melakukannya nanti dan bersenang-senang dengan yang lain dulu. Lin juga sadar kalau para gadis lain sudah cemburu dengan Lin dan memberikan tatapan panas. Lalu dia pergi menemui para gadisnya dan mereka menuduh Toya jatuh cinta pada Lin yang dianggap cantik. Toya menyangkalnya dan mereka pun bertanya tentang siapa yang paling cantik di antara mereka. Karena Toya tidak ingin membuat pilihan, jadinya dia memilih Sushi yang membuat mereka salah paham. Mereka semakin salah paham ketika Toya menjatuhkan smartphone-nya dan ada foto Sushi dan Rene di sana. Toya mencoba menjelaskan semuanya dan mereka mempercayai Toya untuk sekarang. Lalu mereka pergi bermain ke dalam lautan bersama dan tersenyum bersama. Hingga ketika malam tiba, Toya bersiap untuk menyelam ke dalam lautan lagi. Kokuyo dan Sango mengaktifkan mantra bernafas dalam air pada tuannya. Lalu Toya berjalan di bawah air bersama Kokuyo dan Sango, hingga akhirnya mereka sampai di reruntuhan. Mereka memasuki reruntuhan itu dan seketika sampai di sebuah tempat asing. Toya mengamati sekitar dan bertemu dengan seorang wanita berambut hijau tanpa memakai bawahan. Dia menyambut Toya di Taman Babylon dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Francesca. Toya masih kebingungan dengan tindakan aneh gadis itu. Lalu dia berteriak dan dia memohon pada gadis itu untuk segera mengenakan pakaiannya. Setelah drama kecil ini, Toya mencoba berbicara lagi dengan gadis itu dan menanyakan tentang tempat itu. Gadis itu mengatakan jika tempat ini adalah Taman Layang Babylon dan dirinya adalah yang bertugas sebagai pelindung taman ini.
Gadis itu mengatakan kalau yang menciptakan dirinya dan juga taman ini adalah Profesor Regina sekitar 5.000 tahun yang lalu. Familiar Toya langsung sadar kalau gadis itu bukan manusia karena mereka tidak merasakan kehidupan sedikitpun. Francesca menjelaskan kalau tubuhnya tidak semuanya mesin karena ada beberapa bagian dalam dirinya yang terbuat dari sihir. Dengan kata lain gadis ini adalah perpaduan mesin dan juga sihir kehidupan. Francesca menjelaskan kalau pengurusan taman ini sudah otomatis dan dia hanya akan bertindak ketika keadaan darurat saja. Situasi darurat yang dimaksud juga seperti sekarang karena mereka kedatangan tamu yang masuk ke taman. Francesca berkata kalau Toya adalah orang yang cocok dan dia akan bergerak menuruti perintah Toya mulai sekarang. Francesca menjelaskan kalau yang bisa mengaktifkan lingkaran teleportasi taman hanya orang-orang yang bisa menggunakan semua sihir seperti Profesor Regina. Namun Toya dipilih bukan karena ini, melainkan Toya terpilih karena Toya menyuruh Francesca untuk menutupi tubuhnya padahal dia punya kesempatan menyerangnya. Ternyata metode menunjukkan tubuh ini dan melihat reaksi Toya adalah cara untuk menunjukkan sifat aslinya. Dengan begitu, mereka bisa tahu kalau Toya itu berhati baik ataupun jahat. Karena itulah mulai sekarang Francesca dan taman ini adalah milik Toya. Sementara itu gadis-gadis Toya melihat seekor kepiting dan Charlotte pergi untuk mengambilnya. Tetapi dia jatuh ke dalam air dan kepiting itu bersembunyi di dalam pakaiannya. Saat itu, Elze, Yumina dan Lin mengeluh tentang mereka yang mempunyai sesuatu yang besar. Lalu Lin juga kesal dan menyuruh Charlotte untuk segera pulang ke kerajaan sekarang. Di sana gadis-gadis lain bertanya-tanya mengapa Toya belum kembali sampai sekarang. Padahal waktu sudah berlalu cukup lama. Lin yakin kalau Toya baik-baik saja dan seketika Toya muncul dengan menggunakan gerbang. Lalu dia membawa mereka semua ke Taman Babylon dan mereka tampak terpesona dengan keindahan taman itu. Lalu mereka bertanya tentang gadis berambut hijau di samping Toya itu. Toya memperkenalkan Francesca sebagai pelindung taman ini. Namun Francesca malah mengatakan kalau Toya adalah tuannya karena dia sudah melihat segitiganya. Hal ini membuat Lindsay marah dan dia menuduh Toya berkeliling untuk melihat segitiga setiap wanita yang dia temui. Padahal Toya baru saja mengatakan menyesal sewaktu tidak sengaja masuk ke kamar mandi wanita dulu. Lindsay meminta Toya duduk dan menyesali tindakannya. Namun Lin menertawakan Toya yang punya wajah tidak tahu kenapa dia sangat disalahkan sekarang ini. Lin juga berkata pada Lindsay jika yang seharusnya memarahi Toya adalah seseorang yang memiliki hubungan yang jelas seperti Yumina. Yumina mengakhiri drama ini dan mengajak para gadis untuk berjalan-jalan sebentar di taman itu. Saat itu Yumina bertanya apakah mereka sudah memiliki kesimpulan dari percakapan yang mereka lakukan pada hari mereka pindah ke rumah baru. Dia mengingatkan bahwa pada hari itu, Yumina mengumpulkan mereka dan memastikan perasaan mereka pada Toya. Mereka bertiga terlalu malu mengakuinya. Yumina berkata kalau dia tidak tertarik memonopoli Toya sendirian, karena dia merasa jika Toya akan meraih sesuatu yang besar di masa depan, jadinya dia mungkin tidak dapat membantunya sendirian. Jadi Yumina bertanya, apakah mereka mau menjadi pengantin Toya? Mereka bertiga menjadi malu dan tidak bisa menjawab. Jadinya Yumina akan menunggu mereka membulatkan tekad untuk menjadi istri Toya. Sekarang Yumina bertanya lagi, apakah mereka sudah membulatkan tekad untuk menjadi istri Toya? Namun mereka masih belum siap secara mental dan Yumina akan menunggu sebentar lagi. Setelah itu Yumina dan yang lainnya kembali untuk bergabung dengan Toya. Toya melihat wajah merah mereka dan mereka menyangkal bahwa ada sesuatu yang terjadi. Tujuan Lin datang adalah untuk mencari artefak. Namun Francesca mengatakan kalau tamannya hanyalah taman yang indah dan tidak ada apa-apa di sana. Tetapi aset tempat lainnya yang dijaga kembaran Francesca yang lain seperti perpustakaan, bengkel, pertanian dan tempat-tempat penting lainnya. Toya mencoba menggunakan smartphone-nya untuk melacak Babylon, namun dia tidak bisa menemukannya. Jadi cara menemukannya hanyalah menggunakan teleportasi reruntuhan seperti yang dia gunakan untuk menemukan tempat ini. Toya bertanya tentang apa yang akan dilakukan Francesca mulai sekarang. Francesca mengatakan kalau dia akan mengikuti Toya pulang sebagai masternya, akan tetapi dia harus sepenuhnya menyerahkan kepemilikan taman pada Toya terlebih dulu. Lalu dia berdiri dan mencium Toya untuk melakukan pendaftaran. Ketika dia sudah selesai, Francesca berkata kalau Toya sekarang adalah pemilik dirinya dan tempat ini. Ciuman itu untuk mendaftarkan genetikanya saja. Saat itu Lindsay mendapatkan keberanian untuk mengungkapkan cintanya pada Toya saat itu juga. Lalu dia mendekat dan dia langsung mencium Toya yang membuat ketiga gadis lain terkaget-kaget. Hingga beberapa saat setelahnya, Toya membawa Francesca pulang dan dia memperkenalkannya pada para pelayan dan dia akan membantu pekerjaan mereka. Lalu setelahnya, Toya pergi ke kamarnya karena dia sangat lelah dengan situasi mengejutkan hari ini.
Lalu dia memikirkan lamaran Lindsay padahal dia bahkan belum membuat keputusan tentang pertunangan dengan Yumina. Toya bingung dengan apa yang harus dia lakukan sekarang. Saat itu dia mendengar ketukan di pintunya dan ternyata Yumina datang ke kamarnya dengan keadaan marah. Toya mengizinkannya masuk ke kamar meskipun dia sedikit takut dengan tatapan Yumina. Di dalam kamar, Yumina mengeluh pada Toya, karena dia yang merupakan tunangannya tidak pernah diizinkan untuk mencium Toya. Dia sangat kecewa karena Toya membiarkan orang lain menciumnya duluan. Toya pikir Yumina akan marah pada pengakuan Lindsay. Namun Yumina mengatakan kalau dia tidak peduli Toya punya istri berapapun, asalkan dirinya termasuk di sana juga. Yumina memberitahu satu-satunya cara agar Toya dapat menebus kesalahannya. Yumina meminta Toya untuk memeluk dan menciumnya sekarang. Toya tidak punya pilihan lain dan ia pun duduk mendekat ke arah Yumina. Lalu dia menundukkan wajahnya dan mencium Yumina dengan malu. Sekarang Yumina sudah memaafkan Toya dan dia bertanya tentang Lindsay. Apakah Toya membencinya? Toya membantah dan mengatakan kalau dia sangat menyukai Lindsay dan tidak mungkin membencinya. Saat itu Yumina memanggil Lindsay dan ternyata Lindsay ada di sana dari tadi dengan sihir penyembunyian. Lindsay menangis dan meminta maaf pada Toya karena dia egois mengungkapkan perasaan tanpa memikirkan pendapat Toya. Toya mengatakan kalau dia senang mendengar pernyataan Lindsay. Karena itulah Yumina dan Lindsay meminta Toya untuk menjadikan mereka istrinya. Toya senang setuju mendengarnya jika memang mereka berdua tidak masalah dengan itu. Setelah kepastian ini, Yumina meminta Toya untuk memberikan kecupan selamat tidur untuk mereka berdua. Jadinya setelah itu mereka berdua pergi ke kamar mereka masing-masing. Keesokan paginya, Elze meminta Toya keluar ke halaman sekarang juga. Di sana Elze dan Yue sudah menyiapkan senjata mereka dan meminta Toya untuk bertarung sekarang. Jika Elze dan Yue menang, mereka ingin Toya mengabulkan satu permintaan mereka. Toya sebenarnya tidak mau bertarung. Tapi melihat mereka serius, ia pun menggunakan senjatanya untuk melawan mereka. Yue menyerang dengan pedang dan Toya menggunakan senjatanya untuk menahan serangan itu. Lalu dia menghindari serangan Elze dan menyerang balik dan berhasil menjatuhkannya. Ternyata saat itu Elze berhasil membuat dia lengah dan Yue memanfaatkan kesempatan itu untuk menjatuhkan Toya. Setelah Toya bangun, Elze dan Yue dengan malu memerintahkan Toya untuk menempatkan mereka berdua di posisi yang sama dengan Lindsay dan juga Yumina. Dengan kata lain, mereka ingin menjadi istri Toya juga. Toya bingung dengan perkataan ini dan seketika Yumina datang ke sana. Yumina mengatakan kalau dari awal dia yang sudah menyarankan mereka untuk menjadi istri Toya. Hal ini membuat dia sadar kalau Yumina adalah wanita yang menyeramkan. Toya merasa belum bertekad. Jadi dia meminta waktu pada mereka untuk memikirkan semuanya lebih dulu. Setelah itu Toya pergi ke taman untuk beristirahat dan Francesca datang menemuinya. Toya mencoba untuk curhat pada Francesca tentang apa yang terjadi. Toya bingung apakah dia bisa membahagiakan para gadis itu atau tidak. Saat itu Francesca ingat bahwa Regina Babylon meninggalkannya pesan untuk pemilik baru taman ini. Francesca mengeluarkan kabel dan memberikannya pada Toya dan ia pun memasukkannya ke smartphone-nya. Regina memanggil nama Toya yang membuat Toya bingung. Regina mengatakan kalau dia melihat masa depan dan dia tahu apa yang terjadi antara Toya dan teman-temannya. Tetapi Regina menolak untuk memberitahu Toya karena tidak akan menarik jika Toya tahu masa depannya. Setelah itu Toya mendatangi Dewa untuk meminta nasihatnya. Karena itulah Dewa memanggil Dewa Cinta untuk datang ke sana. Lalu Toya menceritakan semua masalahnya dan dia bingung. Dewi Cinta mengatakan kalau Toya boleh saja memikirkan perasaan para gadisnya. Namun dia juga tidak boleh membohongi perasaannya sendiri. Mendengar ini Toya sadar kalau dirinya boleh menjadi sedikit egois karena ini berbeda dengan cinta sepihak. Lalu dia bertemu dengan para gadisnya dan dia mengatakan kalau dia tidak ingin menikahi mereka untuk sekarang. Dia berpikir kalau dia belum dewasa dan belum bisa menanggung hidup orang lain. Toya meminta mereka untuk menunggunya sampai dia dewasa. Tetapi jika selama penantian itu mereka tidak mencintainya lagi, Toya akan merelakan mereka. Para gadis itu berkata kalau mereka akan tetap setia pada Toya dan akan menunggunya sampai dia siap. Sekarang karena mereka sudah menjadi tunangan, Yumina meminta Toya untuk mencium mereka satu persatu. Namun karena Elze terlalu malu, ia malah memukul Toya sampai pingsan. Saat itu Lin dan yang lain juga menikmati tingkah mereka dan di sana Francesca memberitahu kalau menurut Regina, masternya akan memiliki 9 istri di masa depan.